One Piece, 5 teori Klendi jadi musuh naga langit. Terdapat beberapa teori yang mungkin bisa jelaskan mengapa Klendi jadi musuh kaum naga langit dalam cerita One Piece. Misteri tentang Klendi dan semangat D masih menjadi misteri besar yang belum terungkap bahkan hingga sekarang. Para fans sendiri penasaran tentang apa sebenarnya tekad D dan mengapa Klendi jadi pihak penting dalam sejarah One Piece. Meskipun masih misterius, terdapat beberapa petunjuk yang sudah Oda Sensei hadirkan terkait klan ini. Misalnya, klan D mendapatkan julukan sebagai musuh utama para dewa. Dalam hal ini, sosok dewa yang dimaksudkan adalah para kaum naga langit. Tetapi apa yang kemudian membuat klan D jadi musuh kaum naga langit? Terdapat beberapa teori tentang hal ini. Salah satu teori klan D adalah musuh naga langit yang baru adalah mereka merupakan budak dari kaum naga langit. Teorinya menjelaskan jika alasan mengapa klan D jadi musuh kaum naga langit adalah karena mereka coba untuk memberontak. Sudah sejak lama klan D berusaha untuk melepaskan diri dari cengkraman naga langit, tetapi selalu gagal, sampai kemudian Joy Boy muncul untuk membantu. Karena melakukan pemberontakan, para kaum naga langit menganggap mereka sebagai ancaman dan musuh. Teorinya juga menjelaskan jika inilah alasan mengapa kemudian para anggota klan D umumnya senang akan kebebasan dan tidak senang mendapatkan perintah. Mereka selalu hidup untuk kesenangannya dan tidak peduli apa yang menghalangi mereka. Kerajaan kuno adalah sebuah kerajaan yang terkenal peradaban dan teknologinya yang sangat luar biasa. Hal inilah yang setidaknya kita ketahui berdasarkan informasi yang dihadirkan oleh sosok Vegapunk dalam Art Egghead. Kerajaan kuno juga merupakan pihak yang dihadapi oleh aliansi 20 kerajaan dalam pertempuran besar yang terjadi pada 800 tahun yang lalu. Terdapat teori yang menyebutkan jika penguasa dari kerajaan kuno adalah klan D. Merekalah yang banyak memegang jabatan penting, menciptakan sesuatu dan sebagainya. Para aliansi 20 kerajaan yang kemudian bergabung kepada kaum naga langit menganggap mereka sebagai ancaman. Karena itulah para kaum naga langit menganggap klan D sebagai musuh karena mereka terlalu kuat. Sampai saat ini kita masih belum tahu apa sebenarnya arti dari huruf D dari klan D tersebut. Namun banyak yang beranggapan jika huruf D itu merupakan kependekan dari Devil. Inilah yang kemudian memunculkan teori jika klan D kemungkinan adalah keturunan iblis. Dalam ceritanya, klan D seringkali dianggap sebagai iblis yang jahat. Anak-anak yang jahat akan ditakut-takuti bahwa mereka akan dimakan oleh seseorang dari klan D. Masih belum ada keterangan jelas apakah ini nyata atau tidak, namun besar kemungkinan ini hanya sekedar teori belaka. Bisa jadi juga ini merupakan propaganda yang world government hadirkan untuk semakin memperburuk citra dari klan D. Jika hal itu berhasil, mereka tidak akan bersimpati kepada anggota klan D. Menurut teori ini ada kemungkinan koneksi antara Joy Boy dan juga tekad D dan para klan D. Joy Boy merupakan sosok penting saat abad yang kemungkinan sudah ada sejak 800 tahun yang lalu. Ada banyak juga teori yang menjelaskan siapa Joy Boy sebenarnya. Terlepas dari hal tersebut, satu hal yang sama dari teori tersebut adalah Joy Boy adalah musuh bagi para naga langit atau aliansi 20 kerajaan. Teori ini juga menjelaskan jika para anggota klan D yang bertahan hingga sekarang merupakan keturunan dari Joy Boy, karena Joy Boy adalah musuh bagi kaum naga langit. Mereka pun menganggap para keturunan Joy Boy sebagai musuh, dan hal ini terus berlangsung hingga sekarang. Bahkan ada ramalan yang mengatakan jika tekad D akan bangkit dan menghancurkan para kaum naga langit dalam sebuah badai besar. Berkaitan dengan ramalan tentang badai besar, hal ini pun berkaitan dengan teori ini. Menurut teorinya, badai besar akan muncul ketika tekad D kembali bangkit. Namun, kapan dan siapa yang akan membangkitkannya tidak pernah mereka ketahui. Untuk mencegah ramalan itu terwujud, akhirnya para kaum naga langit menganggap klan D sebagai musuh mereka. Kaum naga langit pun kemudian berusaha untuk menghancurkan seluruh klan D yang ada dan menghadirkan berbagai propaganda negatif. Para fans sendiri berspekulasi jika Luffy adalah orang yang akan membawa badai besar tersebut kepada dunia dan menghancurkan kaum naga langit. Melihat
Apa yang terjadi sekarang ketika Luffy terkonfirmasi adalah Joy Boy yang baru? Rasanya memang masuk akal jika dia yang akan membawa perubahan besar tersebut. Clan D sepertinya masih akan terus jadi pihak penting dalam cerita One Piece ke depannya, apalagi saat ini ceritanya sudah memasuki babak akhir. Chapter terbarunya sendiri mulai sedikit mengungkapkan tentang Clan D. Kita nantikan saja teman-teman fakta sebenarnya mengenai Clan D dan mengapa kemudian mereka menjadi musuh bagi kaum naga langit.